Israel tepuk jidat saat melihat drone Rusia yang ditembaknya ternyata buatannya sendiri. Sudah alami hal konyol, masih harus rugi besar. Kasian. Militer negara manapun selalu tanpa garang, terlebih negara-negara seperti Israel yang memang sering terlibat konflik dengan negara lain. Namun rupanya Israel pernah mengalami hal konyol saat tembak drone milik Rusia. Pesawat tanpa awak Unmanned Aerial Vehicle atau UAV atau drone dipakai beberapa negara untuk memata-matai Israel. Bukan drone milik Iran saja yang terbang dari Suriah melaksanakan misi mata-mata ke Israel, tapi juga Rusia. Penerbangan mata-mata UAV Rusia jenis Forpos yang memasuki wilayah El Quneitra, Israel dari wilayah dataran tinggi Golan itu jelas menunjukkan keseriusan militer Rusia untuk memusuhi Israel. Meski dalam perkembangan terkini hubungan Israel-Rusia tidak ada masalah, seperti yang terjadi pada 11 Juli lalu. Satu unit UAV Forpos milik Rusia yang terbang dari dataran tinggi Golan hingga memasuki wilayah Israel sejauh 10 km langsung disergap Israel menggunakan sistem pertahanan udara peluncur rudal Patriot. Tentara Israel pun kemudian mendatangi keruntuhan UAV yang jatuh, tapi mereka malah dibuat terkejut. Pasalnya, UAV yang rontok ternyata jenis Forpos yang notabene milik Rusia dan berteknologi buatan Israel sendiri. Industri pertahanan Rusia, Ural Civil Aviation Plan, selama ini memang sudah memproduksi UAV Forpos dan secara teknologi elektroniknya berdasar lisensi dari industri pertahanan Israel, yakni Israel Aerospace Industries. Di Israel sendiri, UAV Forpos dinamai Searcher 2 dan sudah dioperasikan sejak tahun 1998. Ditembak jatuhnya UAV Forpos oleh militer Israel jelas merupakan peristiwa ironis dan sekaligus konyol karena Israel ternyata menembak jatuh UAV buatan sendiri meski secara operasional merupakan UAV milik Rusia. Selain itu, militer Israel juga mengalami kerugian besar karena untuk menjatuhkan UAV Forpos yang berharga di bawah 20 miliar itu, Israel telah menggunakan rudal Patriot yang berharga lebih dari 40 miliar rupiah. Ada kemungkinan militer Israel mengira UAV yang sedang terbang di wilayah udaranya merupakan UAV milik Iran, tapi setelah ditembak jatuh ternyata milik Rusia. Dengan bukti bahwa keberadaan militer Rusia di Suriah ternyata memusuhi Israel juga. Hubungan Rusia-Israel bisa dipastikan akan memanas. Namun, Israel jelas tidak bisa bermain-main dengan Rusia yang telah menempatkan rudal-rudal S-400 di Suriah. Jenis rudal canggih yang tidak hanya ditakuti oleh Israel, tapi juga militer Amerika Serikat. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Israel dilaporkan marah dengan komentar yang dibuat oleh Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov. Viktorov menyebut Israel sebagai sumber masalah di Timur Tengah. Media-media Israel seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis 10 Desember 2020 melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel telah memanggil Viktorov untuk menyampaikan protes atas pernyataannya tersebut. Seperti diketahui dalam wawancara dengan Jerusalem Post yang kemudian dibagikan oleh Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv, Viktorov mengatakan bukan Iran sumber masalah di Timur Tengah, melainkan Israel.
Masalah di kawasan itu, yaitu di Timur Tengah, bukanlah aktivitas Iran. Ini adalah kurangnya pemahaman antara negara dan ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB dalam konflik Israel Arab dan Israel Palestina, ucapnya. Israel terus mencaplok dan menetap di seluruh wilayah yang dianggap wilayah Palestina oleh PBB. Kekerasan antara kedua belah pihak telah menghalangi upaya perdamaian selama beberapa dekade. Meskipun perselisihan antara Israel dan Iran bersama dengan mitra pro-Palestina seperti gerakan Hizbullah Lebanon telah diutamakan, tetapi Viktorov menepis kekhawatiran Israel terhadap rencana Hizbullah, seperti infiltrasi dan juga serangan roket. Sebaliknya, ia menuju ke operasi reguler Israel terhadap kelompok itu dan aset Iran lainnya yang dicurigai di negara-negara seperti tetangga Suriah. Israel menyerang Hizbullah, Hizbullah tidak menyerang Israel, kata Viktorov. Dengan alasan tidak ada bukti, Hizbullah menciptakan terowongan yang ditemukan Israel di sepanjang perbatasan utara yang diperebutkan di Lebanon tersebut. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia dukung solusi yang adil untuk Palestina. Ini yang akan dilakukan Vladimir Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas penyelesaian konflik Timur Tengah melalui pembicaraan telepon. Putin menegaskan kembali bahwa penyelesaian konflik Palestina dan Israel harus mengedepankan solusi yang adil. Rusia mendukung solusi yang adil untuk konflik Palestina-Israel sesuai dengan kerangka hukum internasional yang ada. Dalam konteks ini, persatuan antar Palestina perlu ditekankan dan diperkuat, ujar pernyataan Kremlin. Awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pengumuman tersebut dilakukan di Gedung Putih dan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi tanpa kehadiran pejabat Palestina. Dalam proposal perdamaian itu, Donald Trump menyebut bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah tepi barat. Rencana aneksasi tepi barat muncul dari proposal yang disebut sebagai kesepakatan abad ini. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana perdamaian Timur Tengah, Israel akan mencaplok sekitar 30% hingga 40% wilayah tepi barat, termasuk semua wilayah Yerusalem Timur. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza untuk membentuk sebuah negara yang merdeka di masa depan. Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967. Ketika Israel menduduki tepi barat dan Yerusalem Timur. Hukum internasional memandang tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah itu adalah ilegal, ungkapnya.